Selama hampir 8 abad lamanya, Semenanjung Iberia menjadi ruang perjumpaan sekaligus pertarungan panjang di antara dua tradisi politik dan juga budaya besar yang sangatlah berbeda. Sebuah periode zaman yang kemudian dikenal sebagai periode Reconquista. Periode Reconquista adalah suatu periode yang diisi dengan perang di antara dua kekuatan agama antara kekhalifahan Islam dan juga kerajaan Kristen di benua Eropa. Periode ini sendiri bukanlah satu perang tunggal ataupun konflik yang bergerak lurus menuju satu tujuan akhir, melainkan sebuah proses sejarah berlapis yang dipenuhi oleh perubahan keseimbangan kekuasaan, kompromi, dan juga kekerasan dari kedua belah pihak. Sejak abad ke-8, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Muslim yang membentuk peradaban Al-Andalus, sebuah masyarakat yang pada masanya dikenal maju dalam ilmu pengetahuan, administrasi, dan juga kehidupan perkotaan, sekaligus menghadapi tantangan internal dan juga eksternal yang terus berkembang. Di sisi lainnya, komunitas dan kerajaan Kristen di wilayah utara Iberia mempertahankan keberadaan politik mereka dan berupaya untuk terus bertahan, beradaptasi, serta perlahan-lahan memperluas pengaruhnya. Bagi sebagian penguasa Kristen, ekspansinya ke wilayah selatan seringkali dipandang sebagai pemulihan kekuasaan lama, namun bagi pihak Muslim, perang-perang tersebut adalah upaya untuk mempertahankan tanah, stabilitas, dan juga warisan peradaban yang telah berhasil mereka bangun selama berabad-abad lamanya. Sepanjang periode ini, konflik bersenjata seringkali berjalan berdampingan dengan diplomasi, aliansi lintas agama, perdagangan, dan juga koeksistensi sosial yang berjalan dengan rapuh. Reconquista sendiri juga bukan sebuah kisah tentang satu pihak yang selalu unggul dan juga pihak lainnya yang terus mundur. Kedua belah pihak mengalami masa kejayaan dan kemunduran terpecah oleh konflik internal serta dipengaruhi oleh serangkaian dinamika politik yang lebih luas termasuk intervensi dari Afrika Utara dan juga Eropa Barat. Baru pada akhir abad ke-15 ketika benteng terakhir kekuasaan Muslim di Emirat Granada jatuh, maka proses panjang ini pun mencapai penutup formalnya. Reconquista dapat dipahami bukan sekedar sebagai kemenangan ataupun kekalahan, melainkan sebagai rangkaian interaksi sejarah yang berhasil membentuk identitas memori kolektif dan struktur politik Spanyol serta dunia Mediterania Barat secara keseluruhan. Periode Reconquista tidak lahir sebagai proyek penaklukan terpadu, melainkan sebagai hasil dari akumulasi kondisi politik, sosial, dan juga keagamaan, serta geografis yang terbentuk secara bertahap sejak runtuhnya tatanan lama di Semenanjung Iberia. Akar-akar Reconquista bersemayam pada kehancuran kekuasaan Kristen pra-Islam dan keberhasilan ekspansi Islam serta dinamika perbatasan yang berhasil menciptakan sebuah ruang resistensi yang berjalan jangka panjang. Menjelang abad ke-8, kerajaan Visigoth berada dalam kondisi yang sangat rapuh, di mana sistem monarki elektif memicu serangkaian perebutan tahta yang kronis dan lantas melemahkan legitimasi raja dan juga kohesi dari para elit istana. Fragmentasi internal yang terjadi di antara faksi bangsawan, klerus, dan juga faksi militer terus menggerus kemampuan negara dalam mempertahankan wilayah-wilayahnya. Ketika otoritas pusat melemah, pertahanan perbatasan pun pada akhirnya melemah dan terjadi banyaknya pengkhianatan di dalam tubuh kerajaan Visigoth. Situasi ini pun lantas menciptakan prasyarat struktural bagi penaklukan cepat oleh kekuatan eksternal, khususnya kekuatan Muslim. Ekspansi Islam dari wilayah Afrika Utara pada akhirnya memasuki kawasan Iberia pada tahun 711 Masehi yang dipimpin oleh Tariq ibnu Ziyad. Kemenangan penentu atas pasukan Visigoth oleh pasukan Muslim terjadi dalam pertempuran Guadalete yang menghancurkan tulang punggung dari militer kerajaan Visigoth. Runtuhnya kepemimpinan pusat dari Visigoth lantas mempercepat terjadinya keruntuhan administratif dan juga kota-kota pun pada akhirnya memilih untuk menyerah melalui beragam perjanjian. Dalam waktu yang singkat, sebagian besar wilayah Iberia kini berada di bawah kekuasaan Islam yang pada akhirnya membentuk sebuah wilayah yang kelak akan dikenal sebagai Al-Andalus atau Andalusia. Pemerintahan awal Al-Andalus berada di bawah naungan kekhalifahan Umayyah dan bersifat pragmatis. Perjanjian dengan para elit lokal Kristen ataupun status zimmi memungkinkan kelangsungan komunitas dan institusi-institusi gereja berjalan di dalamnya. Namun pragmatisme ini tidak menghapus perbedaan di antara agama di mana aturan negara yang mencakup hukum, pajak, dan juga status tetaplah berjalan. Di wilayah pegunungan utara yang sulit dijangkau, kontrol administratif masih berjalan relatif longgar yang membukakan ruang bagi terbentuknya kantong-kantong otonomi Kristen yang kelak menjadi bibit-bibit
dari benih perlawanan. Bentang alam Iberia merupakan pegunungan Cantabria, kawasan lembah-lembah sempit, dan juga jalur komunikasi yang terbatas dan menghambat konsolidasi penuh dari kekuasaan pusat Andalus. Wilayah utara ini seringkali menjadi zona aman alami bagi kelompok Kristen yang tersisa, di mana dalam kondisi tersebut memungkinkan resistensi bertahan tanpa harus menghadapi kekuatan utama Al-Andalus secara frontal, sekaligus membentuk logika konflik perbatasan yang lambat, episodik, dan juga berjalan panjang. Kehilangan wilayah Iberia tidak lantas menghapus identitas politik kerajaan Kristen, melainkan mengkristalkannya menjadi sebuah gerakan yang kelak akan menandai bangkitnya kekuatan Kristen. Narasi tentang pemulihan atau restoration kemudian berkembang dari memori kekuasaan Visigoth yang telah lama menghilang. Memori ini pun lantas ditransmisikan melalui klerus dan tradisi lokal yang membingkai konflik, bukan sebagai sebuah ekspansi baru, tetapi sebagai pengambil alihan kembali hak-hak yang telah dirampas. Kerangka berpikir semacam ini lantas menjadi pondasi teologis dari gerakan Reconquista, bahkan sebelum istilah tersebut dipakai secara eksplisit. Seiring dengan berjalannya waktu, Al-Andalus mengalami beragam dinamika internal seperti perbedaan etnis antara Arab dan juga Berber, persaingan di antara para elit, dan juga perubahan pusat dari kekuasaan. Ketegangan ini pun tidak serta-merta melemahkan dominasi Islam, namun menciptakan momen-momen ketidakstabilan yang dapat dieksploitasi dari wilayah utara. Latar ini pun sangat penting karena Reconquista berkembang bukan dari suatu dorongan tunggal, melainkan dari kemampuan aktor Kristen untuk memanfaatkan fluktuasi kekuasaan lawan. Wilayah perbatasan pun membentuk ekonomi militer yang diisi oleh beragam penjarahan, pembangunan pemukiman ulang, dan juga berdirinya benteng-benteng kecil. Konflik tidak hadir sebagai sebuah perang total dalam satu periode, melainkan rangkaian dari aksi lokal yang berulang kali terjadi. Logika seperti ini dapat menjelaskan mengapa Reconquista berlangsung selama berabad-abad lamanya, di mana ia tumbuh dari struktur perbatasan yang memungkinkan eskalasi yang bergulir secara bertahap. Di tengah-tengah ruang geografis dan juga politik tersebut, komunitas Kristen Utara mulai membangun struktur kekuasaan baru yang berakar kepada kepemimpinan lokal dan juga legitimasi religius. Konsolidasi ini bukan reaksi sesaat, melainkan sebuah respon sistematik terhadap realitas dari dunia Iberia yang terjadi setelah pendaratan pasukan Muslim pada tahun 711 yang datang karena kekosongan otoritas lama, peluang adanya otonomi, dan juga kebutuhan dalam mempertahankan identitas bernegara. Dari sinilah latar Reconquista mengeras yang merupakan hasil dari sebuah proses panjang yang lahir dari runtuhnya tatanan lama, keberhasilan penaklukan Islam, dan juga konfigurasi dari perbatasan yang memungkinkan resistensi berkelanjutan. Periode awal perlawanan Kristen di wilayah Iberia dimulai sebagai bagian dari proses yang berjalan secara bertahap dan bukan sebuah gerakan yang terpadu. Hal tersebut terjadi setelah runtuhnya otoritas pusat kerajaan Visigoth yang terletak di wilayah utara semenanjung Iberia, terutama pegunungan Asturias yang menjadi ruang lahirnya perlawanan kecil yang senantiasa terfragmentasi meskipun berkelanjutan terhadap kekuasaan Muslim di wilayah selatan. Di wilayah pegunungan Cantabria dan juga Asturias, sisa-sisa bangsawan Visigoth, pemimpin lokal, serta komunitas Kristen pedalaman mempertahankan otonomi de facto di mana kawasan tersebut terkenal sulit untuk dijangkau, miskin akan sumber daya, dan bernilai strategis rendah bagi penguasa Muslim sehingga pengawasan terhadap kawasan ini bersifat longgar. Kondisi ini pun lantas memungkinkan munculnya figur kepemimpinan lokal tanpa intervensi yang terjadi secara langsung. Salah satu tokoh tersebut adalah Pelagius of Asturias atau Pelayo, seorang bangsawan Visigoth yang membangun legitimasi bukan melalui klaim tahta lama, melainkan melalui kepemimpinan militer dan religius di tingkat komunitas. Perlawanan pada fase ini tidak berupa perang besar, melainkan rangkaian bentrokan lokal antara para garnison Muslim dan kelompok Kristen di pegunungan. Penolakan terhadap pajak, penarikan upeti, serta intervensi pejabat Muslim menjadi pemicu utama dari konflik bersenjata yang terjadi di kawasan ini. Pelagius mengorganisasi pasukan kecil berbasis ikatan klan dan solidaritas religius. Struktur militernya sendiri sederhana yang diisi oleh infanteri ringan, pemanfaatan medan kawasan yang didominasi oleh hutan dan juga tebing pegunungan sebagai keunggulan taktisnya. Bentrokan terbesar dan paling simbolis di antara kekuasaan Al-Andalus melawan pasukan Pelagius terjadi di pertempuran Covadonga. Pasukan Muslim yang dikirim untuk menumpas perlawanan memasuki lembah sempit Covadonga, sebuah wilayah yang sangat menguntungkan bagi pihak yang bertahan.
Dalam pertempuran tersebut, pasukan Pelagius yang jauh lebih kecil berhasil memukul mundur pasukan Andalus, di mana konflik ini meskipun secara militer dan juga skala konflik berjalan terbatas, namun dampaknya sangat besar, yaitu kemenangan yang lantas menegaskan bahwa kekuasaan Muslim tidak berdiri secara absolut dan dapat dilawan di wilayah utara. Covadonga segera menjadi sebuah mitos pendiri perlawanan Kristen yang seringkali ditafsirkan sebagai tanda perlindungan ilahi dan juga legitimasi religius perjuangan bersenjata. Setelah pertempuran Covadonga, Pelagius diakui sebagai raja pertama dari kerajaan Asturias. Kerajaan ini bukanlah sebuah negara besar, melainkan konfederasi komunitas Kristen pegunungan yang dipersatukan oleh kepemimpinan militer dan juga simbol keagamaan. Suksesi kekuasaan pun berjalan dengan stabil di bawah para penerus Pelagius, di mana fokus utama dari para penerusnya bukan melakukan ekspansi secara agresif, melainkan mencoba untuk mengkonsolidasikan wilayah pegunungan, membangun pusat keagamaan, serta bertahan dari serangkaian ekspedisi militer Andalus ke kerajaan kecil ini. Kerajaan Asturias menjalankan strategi defensif aktif di mana pasukan Kristen melakukan serangan terbatas ke selatan bukan untuk menaklukkan secara permanen, melainkan menghancurkan para garnison Islam, mengambil logistiknya, dan kemudian mundur kembali ke wilayah utara. Seiring dengan berjalannya waktu, wilayah perbatasan yang jarang dihuni oleh para penduduk pun mulai diisi kembali melalui serangkaian kebijakan yang disebut sebagai repopulasi atau presura. Petani-petani Kristen diberikan lahan dengan imbalan kewajiban militer yang pada akhirnya menciptakan sebuah basis sosial baru bagi perlawanan jangka panjang terhadap kekuatan Muslim di kawasan Andalusia. Memasuki akhir abad ke-8, perlawanan Kristen mengalami sebuah perubahan penting dari sekedar bertahan hidup menjadi perjuangan yang kerap kali dipandang bersejarah dan juga sakral. Kronik-kronik Asturias mulai menggambarkan konflik sebagai kelanjutan sah dari kerajaan Visigot yang direstorasi dengan wajah yang baru, di mana agama memainkan peranan sentral dalam setiap sendi bernegaranya. Gereja pun menjadi alat legitimasi politik, sementara raja diposisikan sebagai pelindung iman Kristen dari serangan Andalusia. Di bawah raja-raja penerus, kerajaan Asturias mulai memperluas pengaruhnya ke wilayah barat dan juga selatan secara berhati-hati. Wilayah Galicia dan juga Lembah Leon berada dalam kondisi demografis yang lemah yang pada akhirnya memungkinkan penetrasi kekuatan Kristen tanpa peperangan besar. Pusat kekuasaan perlahan bergeser ke Leon dan menandai sebuah fase baru transformasi politik, meskipun struktur Asturias tetap menjadi inti dari identitas perlawanan. Menjelang tahun 900 Masehi, perlawanan Kristen telah berubah dari komunitas pegunungan menjadi sebuah entitas politik yang mampan, di mana kerajaan Asturias menguasai wilayah luas di utara Iberia dan memiliki struktur kerajaan yang stabil, militer regional yang berpengalaman, serta ideologi restorasi Kristen yang telah mengakar dengan kuat. Periode ini pun lantas mengakhiri fase perlawanan awal dan membukakan jalan bagi ekspansi sistematis dari kerajaan-kerajaan Kristen pada abad-abad berikutnya yang kelak menjadi inti dari perjalanan periode Reconquista. Memasuki abad ke-9, kekuasaan Muslim di Iberia berada di bawah Emirat Cordoba. Secara formal, emir memiliki otoritas tertinggi, namun secara faktual, kendali pusat mulai melemah. Jarak geografis, struktur pemerintahan yang longgar, serta ketergantungan pada elit lokal menyebabkan wilayah-wilayah periferal semakin berdiri secara otonom. Di banyak daerah, gubernur atau wali bertindak sebagai penguasa de facto, di mana mereka mengumpulkan pajak sendiri, membangun kekuatan militer lokal mereka, dan hanya mengakui Cordoba secara simbolis. Serangkaian fragmentasi ini pun tidak bersifat secara instan, melainkan akumulatif akibat erosi wewenang di bidang administratif. Sepanjang abad ke-9, Al-Andalus diguncang oleh beragam pemberontakan berskala regional, di mana salah satu yang paling merusak adalah perlawanan keluarga Banu Qasi di lembah Ebro, di mana mereka sebagai elit muwalad atau muslim keturunan lokal yang memanfaatkan lemahnya pusat untuk membangun kekuasaan semi-independen. Di wilayah selatan, pemberontakan Umar ibnu Hafsun menjadi sebuah simbol krisis struktural di dalam tubuh dari Al-Andalus. Ia menguasai daerah pegunungan yang luas dan menarik dukungan lintas agama yang berhasil memperlihatkan lapuhnya loyalitas terhadap otoritas Muslim pusat. Energi militer Emirat Cordoba justru tersedot ke konflik-konflik internal dan bukan pertahanan perbatasan utara. Fragmentasi internal berdampak secara langsung pada wilayah perbatasan atau Isugur, di mana garnison Muslim di zona utara kekurangan pasokan makanan, koordinasi, dan juga bala bantuan. Komandan lokal seringkali bertindak sendiri dan terkadang bahkan bernegosiasi dengan para penguasa Kristen.
Kondisi ini pun lantas menciptakan ruang strategis bagi kerajaan-kerajaan Kristen di wilayah utara untuk memperluas wilayah mereka secara bertahap, bukan melalui serangkaian ekspedisi besar, melainkan lewat penguasaan benteng, lembah-lembah sungai, dan juga daerah-daerah kosong. Di sisi Kristen, kerajaan Asturias mengalami transformasi politik yang cukup signifikan. Raja-raja Asturias tidak hanya bertahan, tetapi juga mulai membangun struktur pemerintahan yang berjalan dengan stabil, yang berbasiskan militer, gereja, dan juga aristokrasi tanah. Pada awal abad ke-10, pusat kekuasaan pun berpindah ke wilayah Leon dan melahirkan kerajaan Leon. Perbedaan ini mencerminkan bagaimana pergeseran terjadi dari kerajaan bertahan di pegunungan menuju entitas politik ekspansif yang memanfaatkan lemahnya kontrol Muslim atas dataran tengah. Di wilayah timur Leon, zona perbatasan pun berkembang menjadi Castile yang awalnya hanya merupakan wilayah benteng atau Castilos, dan pada akhirnya Castile membentuk identitas militer yang agresif dan berdiri secara otonom. Para bangsawan lokal memimpin ekspedisi kecil memperluas wilayah tanpa selalu menunggu perintah dari Raja Leon. Karakter frontier dari Castile sangat bergantung pada kondisi Muslim yang terfragmentasi, di mana benteng Muslim yang terisolasi, lemahnya respon terkoordinasi, dan konflik internal Andalusia yang berkepanjangan memberikan celah bagi pasukan Kristen untuk menyerang. Di barat Pyrenees, kerajaan Pamplona berkembang sebagai kekuatan Kristen yang juga berdiri secara independen. Kerajaan ini memanfaatkan posisi strategisnya di antara kekuatan Muslim dan juga kerajaan Franka. Dengan memanfaatkan konflik internal Andalus, Pamplona memperluas pengaruhnya tanpa menghadapi tekanan militer yang berarti. Pamplona membangun legitimasi politik melalui aliansi dinasti, kontrol jalur perdagangan, dan juga peranan gereja yang menjadikannya sebagai kekuatan regional yang stabil pada abad ke-10. Di timur laut Iberia, di wilayah perbatasan, Kekaisaran Karoling membentuk Marka Hispanica yang merupakan kabupaten-kabupaten seperti Barcelona yang tumbuh sebagai entitas Kristen semi-independen. Fragmentasi pasukan Muslim memungkinkan wilayah tersebut untuk bertahan dan berkembang tanpa ancaman secara langsung dari wilayah selatan. Otonomi lokal pun juga meningkat seiring dengan melemahnya kontrol Franka dan lantas menciptakan cikal bakal bagi kerajaan Kristen Timur Iberia yang kelak berperan besar dalam periode Reconquista. Sepanjang abad ke-9 hingga abad ke-10, pola yang konsisten pun mulai terlihat di mana setiap konflik internal Muslim direspon oleh ekspansi terbatas dari pihak kerajaan Kristen. Tidak ada serangan ofensif besar-besaran, melainkan serangkaian akumulasi penyerangan terhadap wilayah-wilayah kecil, penguasaan beragam benteng, dan juga pemukiman ulang. Fragmentasi dalam tubuh Muslim bukan hanya melemahkan pertahanan dari dinasti Andalus, tetapi juga menghilangkan efek gentar psikologis bagi para musuh-musuhnya. Kerajaan Kristen di lain sisi terus berkembang, membangun kepercayaan diri, struktur militer, dan juga legitimasi religius yang semakin matang. Memasuki abad ke-11, ekspansi Kristen di Iberia bertumpu pada konsolidasi politik internal dari kerajaan-kerajaan utara. Kerajaan Leon dan juga kerajaan Castile mulai memusatkan otoritas raja, mengurangi fragmentasi bangsawan, dan mengarahkan sumber daya ke arah selatan. Konsolidasi ini pun memungkinkan pembentukan pasukan feodal yang lebih stabil dan kampanye militer berkelanjutan, bukan sekedar serangan musiman. Ekspansi bukan lagi tindakan defensif, tetapi berubah menjadi proyek politik terencana dengan wilayah Muslim yang dipandang sebagai ruang ekspansi yang sah bagi kerajaan Kristen. Pada abad ke-11, perang di Iberia mengalami perubahan karakter di mana konflik tidak lagi sekedar perebutan wilayah, melainkan mulai dipahami sebagai perang ideologis antara Kristen dan juga Islam. Gereja Latin memperkuat narasi bahwa perang melawan penguasa Muslim adalah sebuah tindakan religius yang dianggap sah dan juga bernilai spiritual. Para kesatrian Kristen mulai melihat partisipasi dalam perang Iberia sebagai bentuk perjuangan iman sejalan dengan berkembangnya gagasan indulgensi dan juga pahala rohani bagi prajurit Kristen. Perang di Spanyol secara bertahap disejajarkan dengan perang suci di wilayah lainnya di dunia Kristen Latin. Ekspansi pasukan Kristen pada abad ke-11 tidak selalu dilakukan melalui serangkaian penaklukan secara langsung. Kerajaan-kerajaan Kristen memanfaatkan sistem parias, yaitu upeti yang dibayarkan oleh kerajaan-kerajaan Muslim kepada para penguasa Kristen. Upeti-upeti ini memberikan keuntungan strategis ganda, yakni memperkaya kerajaan Kristen sekaligus melemahkan kapasitas dari militer pasukan Muslim. Dana parias lantas digunakan untuk membiayai pasukan bayaran, membangun benteng-benteng pertahanan, serta menarik para kesatria dari wilayah Kristen Eropa lainnya. Puncak dari serangkaian ekspansi Kristen yang terjadi pada abad ke-11 ditandai dengan jatuhnya Toledo pada tahun 1085 oleh Alfonso ke-6.
Penaklukan ini memiliki makna ideologis yang sangat besar, di mana Toledo adalah bekas ibu kota Visigoth, sehingga seringkali direpresentasikan sebagai pemulihan tanah Kristen yang dianggap sah. Keberhasilan ini pun lantas memperkuat klaim bahwa ekspansi Kristen terdiri atas momen-momen penting seperti restorasi tatanan Kristen lama, pembenaran religius atas penaklukan wilayah Muslim, serta bukti dukungan ilahi terhadap kerajaan Kristen. Toledo menjadi pusat simbolik bahwa Reconquista telah memasuki fase ofensif besar-besaran. Setelah tahun 1085, konflik Iberia semakin terhubung dengan dunia Kristen Latin yang lebih luas. Paus dan para rohaniawan mulai memandang perang di Spanyol sebagai bagian dari perjuangan universal dari dunia Kristen. Kesatria dari Prancis dan wilayah sekitarnya pun berdatangan untuk ikut bertempur dan membawa semangat militan religius. Mobilisasi ini pun lantas memperkuat dimensi ideologis perang karena Kristen Iberia tidak lagi berperang sendirian dan mana konflik lokal yang berubah menjadi bagian dari konflik peradaban. Bahasa teologis yang semakin dominan dalam legitimasi perang menjadi sarana pembentukan identitas pasukan Kristen secara kolektif melawan musuh bersama. Ekspansi Kristen yang agresif pun memicu respon yang keras dari dunia Islam Iberia. Intervensi kekuatan Muslim di wilayah Afrika Utara membawa eskalasi konflik menjadi lebih brutal dan juga terbuka. Pertempuran-pertempuran besar seperti pertempuran Sagreges berhasil memperlihatkan bahwa perang kini dipahami oleh kedua belah pihak sebagai perang iman, bukan sekedar konflik politik regional. Kedua belah pihak menggunakan simbol keagamaan kerajaan masing-masing seperti panji Kristen dan salib, sementara dari kubu Andalus seruan jihad dan juga legitimasi religius dari pasukan Muslim. Abad ke-11 menjadi titik di mana konflik Iberia berubah menjadi perang ideologi secara penuh dengan agama sebagai justifikasi utama dari ekspansi dan juga perlawanan. Menjelang akhir abad ke-11, ekspansi Kristen telah terinstitusionalisasi di mana raja bertindak sebagai pelindung iman, gereja memberikan legitimasi ideologi serta bangsawan memperoleh tanah sebagai ganjaran religius dan juga politik. Ekspansi Kristen tidak lagi bergantung pada tokoh-tokoh individual, melainkan menjadi sebuah mekanisme sistematik yang terus mendorong perang, penaklukan, dan juga kolonisasi wilayah selatan Iberia. Pada paruh akhir abad ke-11, penguasa-penguasa Muslim Iberia menghadapi tekanan militer dari pasukan Kristen yang semakin intens. Dalam kondisi yang terdesak, mereka meminta bantuan kepada penguasa Almoravid di wilayah Afrika Utara, sebuah kekuatan militer religius yang berpusat di wilayah Maghrib. Permintaan ini membukakan jalan bagi intervensi secara langsung dari pasukan Afrika Utara ke semenanjung Iberia. Pasukan Almoravid menyeberang ke Iberia di bawah kepemimpinan Yusuf ibn Tasfim. Mereka membawa pasukan berdisiplin tinggi dengan ideologis Islam ortodoks yang kuat, di mana intervensi ini tidak hanya bersifat bantuan militer semata, tetapi menjadi awal dari dominasi politik dinasti Almoravid di wilayah Muslim Iberia. Konfrontasi besar terjadi dalam pertempuran Sagreges ketika pasukan Almoravid dan juga sekutunya menghadapi tentara Kristen dari Kastilia. Kemenangan Almoravid pun menghentikan ekspansi Kristen untuk sementara dan menunjukkan superioritas militer Afrika Utara jika dibandingkan dengan pasukan Taifa lokal. Setelah keberhasilan militer, Almoravid pun beralih dari peran pelindung menjadi penguasa secara langsung. Para penguasa Taifa dicopot satu persatu dengan dalih ketidakmampuan mereka dalam mempertahankan wilayah Islam dan juga pelanggaran serangkaian norma agama. Wilayah Muslim Iberia kemudian disatukan di bawah administrasi dari Almoravid yang terpusat dan juga terkenal ketat. Pemerintahan Almoravid menerapkan hukum Islam secara ketat, membatasi kebebasan lokal dan juga kehidupan budaya yang pada sebelumnya berkembang dengan pesat. Kebijakan pajak dan kontrol sosial yang keras memicu ketidakpuasan di kalangan penduduk Andalusia, terutama para elit lokal dan juga kaum intelektual. Pada sekitar awal abad ke-12, kekuasaan Almoravid pun melemah akibat serangkaian pemberontakan internal dan juga tekanan eksternal, di mana di wilayah Afrika Utara muncul gerakan reformis baru yang menentang legitimasi mereka yang dipimpin oleh Ibnu Tumar. Setelah Almoravid berhasil digulingkan di Maghrib, Almohad mewarisi wilayah dan juga ambisi mereka. Di bawah kepemimpinan Abdu al-Mu'min, pasukan Almohad menyeberang ke Iberia untuk mengambil alih wilayah Muslim yang pada periode sebelumnya dikuasai oleh Almoravid. Almohad membangun pemerintahan yang lebih terpusat jika dibandingkan pendahulunya, di mana mereka mengganti elit lama, menegakkan doktrin keagamaan yang lebih ketat, dan menjadikan Iberia sebagai bagian integral dari kekhalifahan lintas benua yang berpusat di wilayah Afrika Utara.
Almohad secara aktif terlibat dalam perang-perang besar melawan kerajaan Kristen, seperti keberhasilan mereka yang paling menonjol yang terjadi dalam pertempuran Alarcos, di mana pasukan Almohad mengalahkan tentara Castile, mengembalikan dominasi militer Muslim di wilayah selatan Iberia untuk sementara waktu. Berbeda dari Almoravid, Almohad menerapkan kebijakan agama yang jauh lebih keras. Komunitas-komunitas non-Muslim dan bahkan Muslim sendiri yang tidak sejalan dengan doktrin Almohad menghadapi tekanan yang berat. Kebijakan ini pun memperlemah stabilitas internal dan lantas mendorong eksodus besar-besaran dari para penduduk serta penurunan dukungan lokal. Pada masa pemerintahan Almohad, Iberia tidak lagi berdiri sebagai wilayah semi-otonom, melainkan sebagai provinsi penting dari kekhalifahan Afrika Utara. Setiap perubahan politik di Maghrib secara langsung berdampak pada situasi militer dan juga administratif di wilayah Andalusia. Menjelang tahun 1212, sejumlah kerajaan Kristen Iberia membentuk sebuah koalisi militer besar sebagai respon terhadap dominasi Muslim Almohad di Spanyol Tengah. Koalisi ini sendiri dipimpin oleh Alfonso ke-8 dengan partisipasi aktif dari Pedro II dan juga Sancho ke-7. Pasukan dari Leon dan juga Portugal tidak terlibat langsung dalam pertempuran utama, tetapi konsentrasi kekuatan Castile, Aragon, dan juga Navarra menjadi inti dari ofensif dari kekuatan pasukan Kristen. Kampanye ini pun juga memperoleh legitimasi religius secara penuh dari Paus dan menjadikannya sebagai perang salib resmi di wilayah Iberia. Hal ini pun memperluas partisipasi kesatria asing dari Perancis Selatan dan wilayah Eropa Barat lainnya, meskipun sebagian dari mereka kemudian memilih mundur akibat perbedaan strategi dan juga kondisi logistik. Di pihak Muslim, kekuatan utama berada di bawah komando dari Khalifah Muhammad al-Nasir, penguasa dinasti Almohad. Ia mengerahkan pasukan besar dari kawasan Afrika Utara dan Al-Andalus dan menjadikan tentara ini sebagai salah satu kekuatan Muslim terbesar yang pernah dikonsolidasikan di wilayah Iberia. Almohad memilih posisi defensif kuat di dekat Las Navas yang memanfaatkan dataran tinggi dan jalur pegunungan di Spanya Peros yang selama ini dianggap sebagai penghalang alami bagi invasi dari kawasan utara. Penempatan pasukan berlapis yang terdiri dari infanteri dan juga kavaleri serta pengawal elit khalifah dirancang untuk menahan serangan secara frontal dari kekuatan Kristen. Koalisi Kristen menghadapi kesulitan besar saat menembus jalur pegunungan menuju posisi Almohad, namun melalui panduan lokal, pasukan Kristen berhasil menemukan rute alternatif yang memungkinkan mereka muncul di sisi yang tidak pernah diperkirakan oleh pertahanan Muslim. Manuver ini pun menggagalkan keunggulan geografis Almohad dan memaksa terjadinya pertempuran secara terbuka. Pada tahapan ini, kedua belah pihak menyadari bahwa bentrokan yang akan terjadi bukan sekedar pertempuran biasa, melainkan penentuan supremasi politik dan juga militer di semenanjung Iberia. Pertempuran pun dimulai dengan benturan keras antara pasukan garis depan, di mana pasukan Almohad pada awalnya menunjukkan keunggulan dalam bidang disiplin dan jumlah pasukan mereka, di mana serangan balik mereka berhasil menekan sayap pasukan Kristen, khususnya pasukan Castilla, yang sempat mengalami kemunduran yang signifikan. Namun Alfonso ke-8 mempertahankan inti pasukannya dan menolak untuk mundur, sebuah keputusan yang krusial karena mencegah kehancuran moral dari pasukan koalisi di fase-fase awal. Ketika pertempuran mencapai titik paling kritis, pasukan Navarra di bawah Sancho ke-7 melancarkan serangan langsung ke pusat pertahanan Almohad. Target utama mereka adalah kamp Khalifah yang dijaga oleh pengawal elit berantai yang seringkali digambarkan sebagai barisan pelindung yang diikat dengan rantai besi. Serangan ini pun berhasil menembus inti pertahanan dari pasukan elit pengawal Khalifah, dan runtuhnya pengawal elit menyebabkan kepanikan besar di barisan Almohad, dan Khalifah Muhammad al-Nasir terpaksa mundur dari medan pertempuran serta perintah pusat Almohad pada akhirnya terpecah. Mundurnya Khalifah menjadi sebuah sinyal kehancuran moral bagi pasukan Muslim. Unit-unit pasukan Almohad mulai tercerai-berai dan berubah dari formasi yang terorganisasi menjadi pelarian massal. Pasukan Kristen pun memanfaatkan situasi tersebut dengan pengejaran agresif, memperbesar skala kekalahan Almohad, dan kekalahan ini bukan sekedar secara taktis, melainkan secara struktural, di mana sistem komando Almohad akhirnya runtuh sepenuhnya di medan perang Las Navas. Las Navas de Tolosa menghancurkan kekuatan militer inti dari pasukan Almohad di kawasan Iberia. Dan untuk pertama kalinya sejak akhir abad ke-12, dominasi Muslim atas Spanyol Tengah runtuh secara permanen. Almohad tidak pernah mampu membangun kembali kekuatan ofensifnya yang setara setelah tahun 1212, dan kota-kota strategis di selatan kini terbuka secara penuh terhadap ekspansi Kristen tanpa perlawanan yang terpadu karena Almohad kehilangan kemampuan dalam mempertahankan wilayah secara terkoordinasi.
Kemenangan ini pun lantas mengakhiri era keunggulan Almohad dan memindahkan inisiatif strategi sepenuhnya ke tangan kerajaan Kristen. Sejak Las Navas, perang di Iberia berubah arah, bukan lagi pertahanan Kristen terhadap dominasi Muslim, melainkan gerakan ofensif sistematis ke wilayah selatan. Las Navas de Tolosa menjadi momen ketika Reconquista beralih dari konflik regional yang berimbang menjadi proses penaklukan yang nyaris tak terhentikan dengan dinasti Almohad yang tersingkir dari posisi hegemon militer di semenanjung Iberia. Memasuki akhir abad ke-15, Emirat Granada berada dalam kondisi terisolasi secara geopolitik, di mana seluruh wilayah sekitarnya telah dikuasai oleh kerajaan Castile. Tidak ada lagi koridor bantuan militer maupun diplomatik yang memungkinkan Granada untuk bertahan sebagai negara yang merdeka. Tekanan ekonomi pun meningkat karena jalur dagang dan sumber pajak terus dipersempit oleh blokade darat dari pasukan Kristen. Kejatuhan Granada pun dipercepat oleh perang saudara internal dalam dinasti Nasrid. Konflik antara Abu al-Hasan Ali dengan saudaranya yakni Muhammad ke-8 dan juga putranya yakni Muhammad ke-7 melemahkan stabilitas politik dan juga militer. Faksi-faksi saling menjatuhkan, memecah loyalitas pasukan, dan membuka sebuah peluang intervensi secara langsung dari pasukan Kristen dalam urusan internal dari Granada. Penguasa Kristen, yakni Isabella pertama dari Castile dan juga Raja Ferdinand kedua dari Aragon, secara sistematis memanfaatkan konflik internal dari dinasti Nasrid ini. Mereka mendukung Muhammad ke-7 melawan ayah dan juga pamannya dengan tujuan menjadikan Granada sebagai negara vasal. Strategi ini pun berhasil melumpuhkan kepemimpinan Granada dari dalam sebelum operasi ofensif militer secara penuh dilancarkan. Dalam salah satu fase konflik, Muhammad ke-7 ditangkap oleh pasukan Castile. Meskipun kemudian dibebaskan, pembebasan itu disertai oleh perjanjian ketergantungan politik dan sejak saat itu, legitimasi dari Muhammad ke-7 di mata para elit dan juga rakyat Granada secara drastis melemah. Ia seringkali dipandang sebagai penguasa yang berkompromi dengan musuh, sementara otoritas militernya terus menyusut. Pada sekitar akhir tahun 1480-an, Castile melancarkan sebuah kampanye sistematis untuk merebut kota-kota penyangga dari kota Granada. Kota demi kota pun jatuh tanpa mampu direbut kembali, dan setiap kekalahan mempersempit wilayah inti dari Granada, memotong pasokan pangan, serta memaksa penduduk untuk mengungsi ke wilayah ibu kota. Granada pun berubah menjadi kota pengepungan raksasa yang bergantung sepenuhnya pada cadangan internal. Pada sekitar tahun 1491, pasukan Kristen mengepung ibu kota Granada secara menyeluruh. Raja Ferdinand dan juga Ratu Isabella membangun kota militer permanen bernama Santa Fe sebagai pusat komando dan menandakan niat untuk perang jangka panjang tanpa kompromi. Tidak ada serangan frontal besar, namun pengepungan ini dilakukan melalui kelaparan, tekanan psikologis, dan juga blokade secara total. Di dalam kota, kondisi pun memburuk dengan cepat. Persediaan makanan menipis, harga melonjak, dan ketegangan sosial pun segera meningkat. Elit dinasti Nasrid pun terpecah antara faksi yang ingin bertahan mati-matian dan kelompok pragmatis yang mendesak untuk melakukan negosiasi. Muhammad ke-7 semakin kehilangan kendali, sementara rakyat mulai memandang perlawanan lanjutan sebagai sebuah kehancuran total. Pada sekitar akhir tahun 1491, perundingan resmi pun dimulai di antara pihak Granada dan juga Castile, dan hasilnya adalah Perjanjian Granada yang menjamin kebebasan beragama Muslim, perlindungan harta dan hukum Islam, serta tidak adanya konversi paksa dalam jangka awal. Perjanjian ini sendiri dirancang untuk menghindari kehancuran kota dan memastikan transisi kekuasaan berjalan dengan tertib. Pada tanggal 2 Januari tahun 1492, Muhammad ke-7 secara resmi menyerahkan kunci kota Granada kepada Ferdinand dan juga Isabella. Pasukan Kristen memasuki kota tanpa perlawanan besar, di mana bendera kekristenan dikibarkan di Istana Alhambra dan menandai berakhirnya kekuasaan Islam sebagai entitas politik di kawasan Iberia. Setelah penyerahan tersebut, Muhammad ke-7 meninggalkan Granada menuju pengasingan. Menurut tradisi, ia menoleh untuk terakhir kalinya di kota yang ditinggalkannya, sebuah momen simbolik dari runtuhnya dinasti Nasrid. Dan sejak hari itu, Granada berada sepenuhnya di bawah administrasi Kristen. Segera setelah penaklukannya, kota Granada diintegrasikan ke dalam struktur monarki dari kerajaan Katolik Spanyol. Garnison pun ditempatkan, sistem pajak Kristen pun diberlakukan, dan lembaga-lembaga Islam diawasi dengan ketat. Meski perjanjian awal menjanjikan toleransi dan pondasi bagi perubahan koersif telah diletakkan. Dengan jatuhnya Granada, tidak ada lagi entitas Muslim berdaulat di semenanjung Iberia dan Reconquista sebagai proyek militer berabad-abad resmi berakhir.